Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Ronaldi akan menjelaskan tentang promosi kesehatan rumah sakit. Pertama, jelaskan definisi promosi kesehatan rumah sakit. Promosi kesehatan rumah sakit yang selanjutnya disingkat dengan PKRS adalah proses memberdayakan pasien, keluarga pasien, sumber daya manusia rumah sakit, pengunjung rumah sakit, dan masyarakat sekitar rumah sakit untuk berperan aktif dalam proses asuhan untuk mendukung perubahan perilaku dan lingkungan serta menjaga dan meningkatkan kesehatan menuju pencapaian derajat kesehatan yang optimal. Selanjutnya, jelaskan lingkup kerja promosi kesehatan rumah sakit. Rumah sakit sangat strategis untuk promosi kesehatan sebab pada orang sakit atau keluarga yang sakit akan lebih peka terhadap informasi kesehatan terutama yang berkaitan dengan masalah kesehatannya. Mereka akan lebih menerima informasi bahkan perilaku yang terkait dengan kesehatannya, contohnya pasien atau keluarga mematuhi anjuran-anjuran dari dokter, perawat, dan petugas kesehatan secara individu dan petugas kesehatan kepada pasien atau keluarga atau dapat dilakukan dengan kelompok-kelompok tertentu, misalnya kelompok penderita penyakit tertentu. Pengelolaan kegiatan promosi kesehatan sebagai berikut. Satu, kegiatan perencanaan promosi kesehatan. Tim promosi Tim promosi kesehatan rumah sakit membuat perencanaan tentang kegiatan promosi kesehatan kepada pasien, keluarga, dan masyarakat meliputi kebutuhan akan adanya edukasi, ketersediaan tenaga edukator yang dibutuhkan, peralatan yang dibutuhkan, ruangan dan materi sesuai kebutuhan pasien. Selanjutnya, pelaksanaan promosi kesehatan. Kegiatan promosi kesehatan di rumah sakit secara umum dapat dikategorikan sebagai berikut. Pertama, di dalam gedung. Di dalam gedung rumah sakit PKRS dilaksanakan seiring dengan pelayanan yang diselenggarakan rumah sakit. Antara lain, di ruang pendaftaran pelayanan rawat, jalan, rawat inap, penunjang medis, pelayanan bagi pasien sehat. Kedua, di luar gedung. Kawasan luar gedung rumah sakit dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk PKRS, yaitu PKRS di tempat parkir, yaitu pemanfaatan ruangan yang ada di gedung parkir sejak dari bangunan gardu parkir sampai ke sudut-sudut lapangan gedung parkir. 2. PKRS di tempat umum seperti kantin, tempat ibadah, dan lain-lain. Selanjutnya, jelaskan sasaran promosi kesehatan rumah sakit. Sasaran promosi kesehatan rumah sakit adalah masyarakat rumah sakit yang dikelompokkan menjadi kelompok orang yang sakit atau pasien, kelompok orang yang sehat atau keluarga pasien, dan pengunjung rumah sakit, dan petugas rumah sakit. Bagi pasien, mengembangkan perilaku kesehatan, healthy behavior, mengembangkan perilaku pemanfaatan fasilitas kesehatan, healthy seeking behavior. Bagi keluarga, membantu mempercepat proses penyembuhan pasien. Keluarga tidak terserang atau tertular penyakit, membantu agar tidak menular penyakit ke orang lain. Bagi rumah sakit, meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit, meningkatkan citra rumah sakit, meningkatkan angka hunian rumah sakit, board occupancy rate atau BOR. Jelaskan prinsip promosi kesehatan rumah sakit. Pertama, paradigma sehat. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan difokuskan pada peningkatan pemeliharaan dan perlindungan kesehatan, sehingga tidak hanya terfokus pada pemulihan atau penyembuhan penyakit. Rumah sakit sebagai institusi pelayanan kesehatan tingkat rujukan berperan penting mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk berkomitmen dalam upaya promotif dan preventif dalam mencegah dan mengurangi risiko kesehatan yang dihadapi pasien, keluarga pasien, sumber daya manusia, rumah sakit, pengunjung rumah sakit, dan masyarakat, serta menjaga agar tetap dalam keadaan sehat. Kedua, kesetaraan. Penyelenggaraan PKRS dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, mudah diakses, dan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh sasaran penyelenggaraan. PKRS harus dapat menjangkau seluruh sasaran dengan tidak membeda-bedakan baik akses dan mutu pelayanan. Selanjutnya, kemandirian. Penyelenggaraan PKRS mendorong pasien, keluarga pasien, sumber daya manusia rumah sakit, pengunjung rumah sakit, dan masyarakat sekitar rumah sakit untuk berperilaku hidup bersih dan sehat secara mandiri sehingga tidak mengalami sakit berulang karena perilaku yang sama serta mampu mencegah dan mengelola risiko terjadinya penyakit. Keempat, keterpaduan dan kesinambungan.
Penyelenggaraan PKRS dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan dengan melibatkan multiprofesi atau multidisiplin yang ada di unit atau instalasi pelayanan kesehatan di rumah sakit dan unit terkait lainnya. Penyelenggaraan PKRS dilaksanakan dalam rangka perubahan perilaku sasaran yang berulang sehingga menyebabkan terjadinya permasalahan kesehatan. Untuk itu, dalam pelaksanaan harus melibatkan multiprofesi atau disiplin instalasi, unit fungsional, lintas program dan lintas sektor, dan kelompok masyarakat yang peduli kesehatan, serta pemangku kepentingan terkait. Selanjutnya, jelaskan strategi promosi kesehatan rumah sakit. 1. Pemberdayaan. Pada hakikatnya, pemberdayaan adalah upaya membantu untuk memfasilitasi pasien atau klien sehingga memiliki pengetahuan, kemauan dan kemampuan untuk mencegah atau mengatasi masalah kesehatan yang dihadapinya. Pemberdayaan hanya dilakukan terhadap pasien atau klien dan bukan kepada pihak-pihak lain seperti pengantar pasien, penjenguk pasien, atau pengunjung lainnya di luar pasien atau klien. 2. Bina suasana. Pemberdayaan akan lebih cepat berhasil bila didukung dengan kegiatan menciptakan suasana atau lingkungan yang kondusif. Lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan yang diperhitungkan memiliki pengaruh terhadap pasien dan klien yang sedang diberdayakan. Kegiatan menciptakan suasana atau lingkungan lingkungan yang kondusif ini disebut bina suasana. 3. Advokasi. Advokasi perlu dilakukan bila dalam upaya memberdayakan pasien dan klien, rumah sakit membutuhkan dukungan dari pihak-pihak lain. Selama perbincangan dalam advokasi, sasaran advokasi hendaknya dipandu untuk menempuh tahapan-tahapan. Yang pertama, memahami atau menyadari persoalan yang diajukan. Kedua, tertarik untuk ikut berperan dalam persoalan yang diajukan. 3. Mempertimbangkan sejumlah pilihan kemungkinan yang berperan. 4. Kemitraan. Kemitraan dikembangkan antara petugas rumah sakit dengan sasarannya atau para pasien atau kliennya atau pihak lainnya. Dalam pelaksanaan pemberdayaan, bina suasana dan advokasi. Di samping itu, kemitraan juga dikembangkan karena kesadaran bahwa untuk meningkatkan efektivitas PKRS, petugas RS harus bekerja sama dengan pihak terkait seperti misalnya kelompok profesi, pemuka agama, lembaga swadaya masyarakat, media massa, dan lain-lain. Selanjutnya, sebutkan 3 isu kesehatan dalam promosi kesehatan rumah sakit. 1. Penguatan peran promosi kesehatan rumah sakit atau PKRS dalam penanganan COVID-19. 2. PKRS tidak hanya berlaku di Indonesia, tapi seluruh dunia. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO melalui Collaborating Center for Health Promotion in Health and Healthcare menekankan agar rumah sakit melakukan promosi kesehatan dan pencegahan penyakit dalam melaksanakan pelayanan kesehatan. Dalam Permenkes itu rumah sakit wajib menyelenggarakan PKRS dengan prinsip paradigma sehat, kesetaraan, kemandirian, keterpaduan, dan kesinambungan. Yang menjadi standar PKRS, rumah sakit harus memiliki regulasi promosi kesehatan, melaksanakan asesmen promosi kesehatan bagi pasien, keluarga pasien, sumber daya manusia rumah sakit, pengguna rumah sakit, dan masyarakat sekitar rumah sakit. Baiklah, itu adalah presentasi saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.